Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha. Baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri. Ramah, sopan dan mudah senyum guys. Karena warga Malaysia sangat menjunjung tinggi sopan santun guys. Indonesia ya, maki-maki orang Melayu ni memang babi lah, memang haram jadah lah kan. Celaka laknat Allah lah. Kami nyatakan kehebatan negara kami, kamu bilang kami ini sombong. Kami ini riak. Bukan orang Indonesia saja kerja di Malaysia ni cari ringgit tau. Orang Nepal, orang Bangladesh, orang Cina ke orang mana-mana sekalipun yang bekerja di Malaysia ni, mereka cari ringgit. Nah, letaknya keamarahan warga Malaysia di situlah, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kalian kutuk, kalian hina negara Malaysia. Terus dibalas dengan fakta. Kalian koyak tidak terima. Ingat, geng. Orang-orang Malaysia menjunjung tinggi sopan santun dan adabnya. Terus kalian katain seperti itu saja. Ya, tentunya warga Malaysia akan marah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video pernyataan dari seorang wanita Indonesia yang tinggal ataupun yang bekerja di Malaysia, geng. Katanya dia namanya selaku warga Indonesia selalu dikatain baliklah menyampah dan menyemak di negara orang. Nah, mbaknya ini salah pendapat, mungkin salah asumsi kayak gitu ya, geng ya. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Ya, yang orang Malaysia itu, Mbak, orang Malaysia tuh memiliki adab. Anda sopan, orang Malaysia akan segan. Anda tahu batasan, orang Malaysia nggak akan mengusik Anda kayak gitu ya, geng ya. Orang Malaysia kalau nggak dibakar duluan, mereka tidak akan menyala kayak gitu. Mereka mengatai seperti itu ataupun membuat statement seperti itu mereka kepada orang-orang yang tak tahu diri yang berada di negara mereka. Contohnya mantan TKI yang belaga, yang mengatai negara Malaysia, yang menghina negara Malaysia. Tentunya seperti Anda, kalau negara Anda dihina, kalau negara Anda difitnah dan lain sebagainya, pastinya Anda akan juga malu. Sama juga seperti orang Indonesia. Nah, jom kita simak dulu, geng, videonya seperti apa dan statement dari mbaknya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Gak usah lama-lama, jom kita simak bersama-sama, geng. Let's go. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha. Baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten. Dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sab, kau tak sakit hati kah? Sab, kau ada down tak orang cakap macam tu? Kalau jadi aku, mental aku down lah ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak share. Konten aku adalah konten yang sembang je lah sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okay, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okay, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah hati kita. Hati kita ni, okay, senantiasa fikir positif je. Mungkin orang yang komen macam tu ialah orang yang tidak bahagia dengan hidup dia. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah orang yang membutuhkan validasi. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia sendiri yang membutuhkan motivasi. Ialah kita menumpang dekat negara dia. Itu hak dia untuk judge kita. Kita tak boleh kontrol dia dan kita tak boleh kontrol jari dia. Jadi tetaplah buat konten, tetaplah sharing benda-benda baik. Janganlah buat konten yang mencarut. Jangan buat konten-konten yang menyampah. Selagi kita happy, selagi kita tidak membuli orang, selagi kita tidak menghina orang, buat je lah yang dekat dalam
TikTok ataupun dekat-dekat sosial media kalian tu hal-hal yang dapat kalian tunjukkan macam tu. Itu akulah. Kalau nak kata down ke tak ke, dulu yes aku ada down, tapi untuk sekarang tu sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia tu penggemar tapi dia tak dapat meluahkan. Itu je. Aku kadang tergelak dengar si LP bini si Akas tu cakap jangan pergi ke Malaysia lah, di Malaysia tu tak ada apa-apa, dia cakap. Apa yang tak ada di Malaysia ni? Semua ada. Kalau tak ada apa-apa di Malaysia ni, takkanlah ya pelancong-pelancong dari macam-macam negara datang ke Malaysia ni. Aku rasa si Penny ni, si Elfie ni tak tahu apa-apa ni. Dia ingat si Akas tu sultan kot, ya. Elfie, Akas tu ya mantan pekerja di Malaysia ni, ya. Dia kahwin dengan TKW, tenaga kerja Indonesia. Lalu TKW tu bawa balik si Akas tu ke Indonesia tau. Akas tu bukan sultan dulu. Sampai di Indonesia dia buat konten dengan si Risma, anak bini dia tu viral, dah viral, terkenal, dah kahwin pula dengan si Penny. Lepas tu rezeki naik. Itu asal muasal dia tu. Aduh, LP kau cakap di Malaysia ni tak ada apa-apa, banyak 3 hal yang membuat gua respect sama penduduk Malaysia guys. Yang pertama yaitu ramah, sopan dan mudah senyum guys. Karena warga Malaysia sangat menjunjung tinggi sopan santun guys. Yang kedua sangat taat pada lalu lintas. Mereka sangat sabar dan tidak terburu-buru guys. Kayaknya sih ketenangan bagian dari negara ini. Dan yang ketiga yaitu Malaysia sangat menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi guys. Walaupun berbagai negara, suku, bangsa dan agama, tetapi mereka saling menghormati satu sama lain guys. Gini ya kakak, gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kayak gitu saja ya. Kakaknya nih membuat konten apa dulu sehingga membuat terpancing orang Malaysia. Orang Malaysia nggak mungkin marah asal-asalan karena orang Malaysia nih waras-waras menurut ikinya kayak gitu ya. Orang Malaysia kalau sampean buat kontennya tentang hal baik, tentang mereka akan terima kak. Namun kalau kakak membuat konten seperti ini menyebut hal negara orang, pastinya orang Malaysia akan marah karena itu bukan urusan kakak. Karena kakak itu menumpang di negara Malaysia. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Lihat sendiri, bila membuat konten seperti tadi, seperti Evi itu, terus Malaysia nggak ada papanannya dan lain sebagainya. Nah, pastinya rakyat Malaysia akan terbakar di situ. Bukan cuma rakyat Indonesia saja yang marah itu, Kak. Rakyat Malaysia yang udah menetap tinggal lama di Malaysia. Kayak gitu ya. Itu juga ikut marah karena dibilang Malaysia nggak ada apa-apanya. Nah, konten-konten seperti itulah, Kak, yang menyebabkan orang Malaysia ini murka ataupun sudah geram, gak tahan lagi kayak gitu ya kayak. Dan juga buat para orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia yang membuat warga Malaysia marah, yang mengatai negara Malaysia, yang menghina negara Malaysia seperti itu Kak. Jadi pahami konteksnya kayak gitu ya Kak ya. Jadi Malaysia ini sudah menjunjung tinggi adab dan sopan santunnya. Anda beradab, orang Malaysia akan sopan santunnya akan diturunkan Kak. Seperti itu ya Kak ya. Nah contohnya seperti beberapa video ini yang akan ikinya putar buat kalian semua. Jom geng kita simak. Indonesia ya, maki-maki orang Melayu ni memang babi lah, memang haram jadah lah kan. Celaka lah nak tolak lah. Weh, tunjuk muka lah babi weh. Tunjuk muka senang aku cari, nak haram tu weh. Celaka lah nak tolak. Kan? Dah orang bagi kerja dalam Malaysia, bersyukurlah. Duk maki-maki lagi, babi nak haram tu hampa ni. Kan? Orang tak kacau hampa duk nak kacau sangat kan. Tunjuk muka hang tang mana dajal weh. Weh haram jadah, hang tunjuk muka hang tang mana. Bagi lokasi hang. Lah ni aku nak pi. Kalau telok tak ada, buat cara macam telok tak ada. Haram. Kalau makan kedarah tak ada, buat macam makan kedarah tak ada. Babi weh. Sabar. Enggak sombong, riak kalau bukan kerajaan Firaun Malaysia. Aduh. Sebelum ini kamu menghina negara kami kecil. Negara kami ni maling sia. Negara kami pecundang, miskin, enggak maju, tak sehebat negara kamu. Tapi bila kami nyatakan kehebatan negara kami, kamu bilang kami ini sombong. Kami ni riak. Sebelum ini kamu bilang ringgit kami enggak laku dan sebagainya. Tapi bila kami buktikan dengan ringgit kami ini menyebabkan
warga negara kamu datang mencari ringgit, kamu bilang sombong ya. Kamu bilang riak. Waduh, tersakiti. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Sama leketih. Kenapa orang Malaysia kerja di Singapura tak dibahas? Yang pertama, mereka pergi bukan cara berenang. Mereka pergi kerja dengan permit yang sah, ada dokumen. Yang kedua, minimum pendidikan mereka ialah diploma. Okey, diploma. Yang ketiga, mereka tak tinggal di sana. Mereka pergi kerja balik kembali ke Malaysia. Yang keempat, mereka tidak memburukkan nama Singapura. Mereka tidak membahaskan tentang politik di Singapura. Mereka tidak ambil campur, tidak ambil urusan dalam pentadbiran Singapura. Berbeza dengan kamu. Kamu datang berenang secara haram, hidup merempak, mengutuk, memaki negara orang. Itu bezanya. Kenapa tidak dibahaskan? Kerana orang Malaysia bekerja di Singapura, orang Singapura suka. Ngerti lo? Cari ringgit tukar rupiah, itulah pandainya orang Indonesia. Bukan orang Indonesia saja kerja di Malaysia ni cari ringgit tau. Orang Nepal, orang Bangladesh, orang Cina ke orang mana-mana sekalipun yang bekerja di Malaysia ni, mereka cari ringgit. Bila mereka balik negara asal mereka, baru mereka tukar kepada mata wang negara mereka. Nak kata pandai Indonesia. Tapi itulah sembang dengan kau ni. Kelas sekadar berhibur kan. Sebelah kereta. Apa arti nilai mata wang tinggi tapi tak diterima di mana negara? Kasihan. Tak diterima ya, okeylah. Tapi kenapa ramai warga Indonesia datang sini mencari ni? Kenapa cari ni? Carilah rupiah. Ni tak laku lah, kan? Walaupun ni tak laku, kenapa dia cari? Carilah rupiah. Tolong ambil tisu ya. Nah, letaknya keamarahan warga Malaysia di situlah, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kalian kutuk, kalian hina negara Malaysia. Terus dibalas dengan fakta. Kalian koyak, tidak terima. Ingat, geng. Orang-orang Malaysia menjunjung tinggi sopan santun dan adabnya. Terus kalian katain seperti itu saja. Ya, tentunya warga Malaysia akan marah, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, kalau kalian duduk diam-diam di negara orang, sopan santun, tidak mengatai, tidak memfitnah, dan lain sebagainya negara Malaysia akan diam-diam saja, geng. Ataupun rakyat Malaysia akan diam-diam saja. Tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpancing emosi ya. Namanya juga manusia terpancing emosi ya kan. Apa namanya, geng ya? Tidak mudah mengatai orang kayak gitu ya, geng ya. Lihat, orang Jepun, orang mana datang ke Malaysia, mereka tidak menyibuk hal negara Malaysia, tidak menghina negara Malaysia, mencari nafkah di Malaysia, kayak gitu ya, geng ya. Orang Jepun yang sebagian kayak gitu, orang mana-mana lah, mereka tidak akan menghina negara A, mereka tidak akan menghina orang-orang itu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Contohnya seperti Bangla datang Malaysia, terus membuat seenak mereka saja, aturan tidak diikuti. Nah, mereka orang Malaysia akan marah, geng. Kayak gitu, geng. Namun bukan marahnya kepada Bangla ini. Marahnya itu bukan kepada Bangla ini ataupun warga asing ini. Namun marahnya itu kepada immigration, di KL dan lain sebagainya. Itulah orang Malaysia ya, geng ya. Jadi kita harus pahami konteksnya orang Malaysia ini seperti apa, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.